Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu semua, saudari seiman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk melakukan sebuah isti'dad, sebuah persiapan, sebuah pemanasan yang butuh untuk kita lakukan untuk kita menyambut sebuah event besar, yaitu namanya bulan Ramadan. Setiap kegiatan besar, setiap event besar, agar pelaksanaannya bisa maksimal, manfaatnya bisa maksimal sesuai dengan yang diinginkan, butuh yang namanya isti'dad, persiapan. Ada acara di sini, di gedung sini. Ini bukan dipersiapkan tadi pagi sebelum acara langsung buru-buru semuanya, tapi ada proses loading dulu ke gedung sudah dari kemarin, di mana meletakkan bangkunya, bagaimana audionya, bagaimana videonya, bagaimana kursinya, bagaimana boothnya. Itu sudah diatur dari kemarin. Sudah dicoba bagaimana audionya bagus atau tidak, videonya bagaimana terlihat atau tidak, sampai ke yang belakang, semua sudah dicoba. Itu namanya persiapan. Apa tujuannya? Supaya kegiatan di hari ini bisa maksimal. Ternyata supaya kita bisa maksimal di bulan Ramadan, butuh juga namanya isti'dad, persiapan. Dan salah satu yang membuat kita bersemangat untuk mau isti'dad, untuk mau persiapan, bersiap-siap, adalah ketika kita mengetahui kenapa kita harus beribadah di bulan Ramadan. Kita kalau disuruh sesuatu kadang malas. Tapi ketika kita tahu alasannya, ternyata alasannya penting, pasti langsung berusaha kita kerjakan. Kalau misalkan anak kita lagi belajar, buka Al-Quran, kemudian tiba-tiba anak ini bilang ke ibunya, "Bu, tolong ambilin minum, Bu." Ada ibu yang marah, nyuruh-nyuruh. Emangnya ibu pembantumu, kata dia. Kata anaknya ini, enggak Bu,
Saya lagi fokus belajar, sekarang saya pengen baca Al-Quran, pengen murojaah. Tenggorokan saya sakit, seret bu. Kalau minum insya Allah bisa, bacanya bisa enak, suaranya bisa bagus. Si ibu ini ketika dengar, oh gitu, ya udah ibu ambilin. Kenapa ibu ini langsung semangat ngambilin? Karena dia tahu alasannya. Kenapa dia harus ngambilin? Kita ketika disuruh untuk beribadah, kita jangan cuma melihat itu sebagai sebuah ibadah, tetapi masukkan pertanyaan ke dalam hati, kenapa saya harus melakukan ibadah tersebut? Makanya para ulama itu mewanti-wanti dalam mentarbiyah anak, khususnya untuk sholat, dimulai sejak umur 7 tahun. Anak itu bukan hanya diperintahkan untuk sholat, tetapi anak itu harus yuhabbabu ila sholah, harus dibuat cinta sama sholat. Jangan cuma disuruh sholat, 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 tanpa dia tahu value-nya, tanpa dia tahu nilainya. Kenapa sih saya harus sholat? Karena kenapa? Ketika terbangun sholat itu hanya dari sekedar perintah orang tuanya, ketika orang tuanya tidak ada, nggak bakal sholat dia. Karena yang terbangun di mindset dia, saya sholat karena perintah orang tua, saya sholat karena takut dihukum sama orang tua. Itu yang terbentuk. Akhirnya ketika orang tuanya tidak ada, nggak bakal sholat tuh anak. Dia lagi sekolah misalkan, zuhur terkadang adanya di sekolah. Kadang ada sekolah yang nggak mewajibkan murid-muridnya untuk ke masjid. Terserah aja. Karena dia selama ini atas perintah orang tua, karena orang tuanya nggak ada, nggak sholat. Ini yang terjadi. Apa tadi diantara sebabnya? Karena dia nggak tahu kenapa saya harus sholat. Begitu pula kalau kita berbicara tentang ibadah secara khusus di bulan Ramadan, kita harus masukkan pertanyaan ke dalam diri kita. Kenapa sih saya harus beribadah di bulan Ramadan? Kenapa saya harus semangat ibadah di bulan Ramadan? Kenapa harus dispesialkan bulan Ramadan ini? Apa sebabnya? Dia harus tanyakan itu ke dalam dirinya. Kalau dia bisa menjawab dengan benar, dengan baik, dia nanti bakal bisa semangat untuk beribadah. Tapi kalau orang memasukkan pertanyaan ini ke dalam hati, dia nggak bisa jawab, lihat nanti orang ini pasti bakal males untuk ibadah. Nabi SAW pernah sholat malam hatta yatamara qadamah, sampai kedua kaki beliau itu bengkak, disebutkan sampai pecah, sampai berdarah. Ditanya sama Aisyah, kenapa sholatnya seperti ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lampau dan yang akan datang? Ditanya kan? Ditanya kan Nabi? Nabi ditanya, kenapa? Ingat ya, pertanyaan ini kan dalam hati. Ngapain sih ibadah kayak begitu? Ngapain sih sholat? Ngapain sih ibadah? Nabi ditanya, ngapain? Sampai seperti itu sholatnya. Dijawab sama Nabi, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, kata Nabi. Itu jawabannya. Karena beliau bisa menjawab, itulah sebabnya makanya beliau itu semangat untuk ibadah. Orang yang malas ibadah kadang nggak bisa menjawab pertanyaan ini.
Bahkan nggak pernah memberikan pertanyaan ini ke dalam hatinya, makanya malas ibadah. Dia merasa seakan-akan dia tuh beribadah karena tuntutan dari suami, atau tuntutan dari orang tua, atau tuntutan dari lingkungan. Teman-teman saya berjilbab, masa saya nggak pakai jilbab? Malu. Nah, itu tuntutan dari mana? Dari lingkungan. Malu saya. Orang yang ibadahnya, atau tadi secara khusus pakai hijabnya, karena tuntutan lingkungan, ketika dia tidak ada di lingkungan itu, dilepas jilbabnya. Dan ini realita. Ana temukan beberapa cerita dari beberapa perempuan. Ketemu sama teman-temannya, sebagian temannya di mall dalam kondisi nggak pakai jilbab. Padahal selama ini kalau ketemu di kajian, ketemu di mana, pakai jilbab. Tiba-tiba papasan nggak sengaja di mall atau sebuah tempat nggak pakai jilbab. Berarti apa sebabnya selama ini pakai jilbab? Karena lingkungan. Karena lingkungannya. Ini yang terjadi. Makanya pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Sekali lagi, kenapa saya harus beribadah dengan giat, dengan semangat di bulan Ramadan? Jawaban yang pertama adalah karena ini perintah Allah. Tidak ada jawaban yang lebih baik daripada jawaban ini. Kalau ditanya kenapa sih rajin ibadah di bulan Ramadan, kenapa saya harus sabar-sabar dalam tarawih, kenapa saya harus banyak-banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, kenapa saya harus puasa dengan maksimal? Jawaban yang pertama, ini perintah Allah. Nggak perlu nanya lagi sebab yang lain. Di surat An-Nur di ayat ke-51, Allah mengatakan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Allah mengatakan bahwasanya perkataan orang-orang mukminin ketika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menjawab sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Enggak nanya, enggak nego. Makanya para ulama mengatakan ada dua pertanyaan yang tidak boleh untuk ditanyakan. Ada dua pertanyaan yang tidak boleh untuk ditanyakan. Yang pertama adalah pertanyaan kaifa fil asma. Pertanyaan bagaimana berkaitan nama-nama Allah, berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Ini nggak boleh. Allah punya mata, nggak boleh nanya bagaimana bentuk matanya Allah. Allah punya tangan, Nabi sabdakan Allah punya tangan. Nggak boleh kita nanya bagaimana bentuk tangannya Allah. Yang perlu kita yakini, Allah punya mata, Allah punya tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang pasti tidak akan mirip dengan bentuk mata atau tangan makhluknya. Karena sesama makhluk aja matanya ada yang beda-beda. Betul? Warnanya beda-beda. Tangan pun beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang begini, ada yang begitu. Antara makhluk aja beda. Apalagi dengan Allah. Makanya pertanyaan ini nggak boleh. Pertanyaan yang kedua yang terlarang
adalah pertanyaan limadza fi hukmillah. Pertanyaan kenapa dalam hukum Allah. Pertanyaan kenapa dalam hukum Allah. Maksudnya apa? Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kenapa sih harus 5? Nah, nggak boleh nanya kayak begitu. Kenapa sih Isya 4, subuh 2? Kenapa nggak dibalik aja? Isya kan sudah capek. Kenapa nggak Isya aja yang 2? Subuhnya aja pas seger 4. Nggak boleh ditanya. Kenapa sih Allah ciptakan saya jadi orang Bekasi? Kenapa Allah nggak ciptain saya jadi orang yang tinggalnya di Hollywood aja? Nggak boleh nanya seperti itu. Kenapa sih saya lahir di keluarga yang kondisinya seperti ini? Kenapa saya nggak lahir di kondisi keluarga seperti Raffi Ahmad, kata dia. Loh, ada yang nanya begini. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Ini pertanyaan nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hukum Allah, berkaitan dengan takdir. Kadang kita tahu sebabnya, kadang tidak. Ini nggak boleh untuk ditanyakan. Makanya yang menjadi perkataan yang selalu diikrarkan oleh orang-orang mukmin kalau disuruh sama Allah, sami'na wa ata'na, nggak nanya. Aku dengar, aku taat, ditelan bulat-bulat sama dia, nggak pakai nanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu bebas melakukan apapun yang Allah inginkan. Bebas, nggak usah ditanya. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Justru manusia yang bakal ditanya apa yang mereka kerjakan. Jadi nggak usah ditanya. Takdir, hukum Allah. Kadang orang nanya, kenapa sih puasa itu cuma di bulan Ramadan? Kenapa nggak di bulan-bulan lainnya aja? Nanya. Kenapa sih umrohnya harus ke Mekah? Kenapa nggak dikasih tempat lain lagi untuk bisa umroh, biar nggak numpuk di satu tempat? Nanya kan? Nggak usah ditanya seperti ini. Kenapa sih yang harus pakai jilbab cuma perempuan? Kenapa laki-laki nggak disuruh pakai jilbab? Enak banget. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus di-cut, harus dipotong, nggak boleh. Kenapa perempuan tempat paling afdol di rumah? Kenapa laki-laki enggak? Perempuan dikit-dikit di rumah aja, di rumah aja, di rumah aja. Kenapa laki-laki enggak? Gak usah ditanya, di-cut, dipotong, gak boleh. Seorang muslim, muslimah mendengar itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, gak usah nanya. Kami mendengar, kami taat. Kalau perintahnya, larangannya bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bebas untuk dipertimbangkan, silahkan. Makanya Allah dalam surat An-Nisa, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga pemimpin kalian. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana Allah menggunakan kata taatilah Allah, lalu mengulangi lagi taatilah Rasul, tetapi Allah tidak mengulangi kata taatilah ketika masuk kepada pemimpin kalian.
Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Nggak diulangi lagi kata taatilah. Apa sebabnya kata para ulama? Karena ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasul itu ketaatan yang mutlak. Nggak boleh dinego, nggak boleh ditawar-tawar, nggak usah ditanya kenapa. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau ketaatan pada pemerintah, itu ketaatan yang harus dilihat dulu. Kalau perintahnya atau larangannya tidak menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, maka dikerjakan, harus. Tapi kalau ternyata menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka nggak boleh untuk ditaati. Makanya para ulama mereka sepakat, para ulama Ahlussunnah mengatakan ta'atu walil amr fil ma'ruf, mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik. Maksudnya apa? Kalau nggak baik nggak boleh ditaati. Beda ketika perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat tanpa negosiasi. Jadi ini adalah sebab yang pertama, jawaban yang pertama, kenapa kita harus beribadah di bulan Ramadan, kenapa kita harus rajin-rajin, giat-giat berkorban di bulan Ramadan, capek-capek di bulan Ramadan. Karena itu perintah Allah dan perintah Rasul. Dan ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, karena untuk mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasul, kita secara langsung telah menyelisihi orang-orang Yahudi. Siapa yang suka sama orang-orang Yahudi? Nggak ada yang suka kan? Siapa yang suka sama Israel? Nggak ada yang suka. Kalau nggak suka sama mereka, yang paling pertama dilakukan, selisihi mereka. Jangan sama jalurnya sama mereka, jangan sama sikapnya sama mereka. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-93, Allah mengatakan wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Allah ketika mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, dan ketika kami ambil perjanjian dari kalian, dan kami pun mengangkat gunung Tur di atas kepala kalian, khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u, ambillah apa-apa yang kami berikan kepada kalian, wasma'u, dan dengarkanlah. Itu suruh ambil Taurat. Itu Allah perintahkan orang-orang Bani Israel suruh ambil Tauratnya, taati Tauratnya, amalkan. Lalu apa kata Allah? Qalu sami'na wa asayna. Orang-orang Bani Israel malah mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar, disuruh dengarkan, kami dengar. Tapi apa setelah itu? Wa asayna, kami maksiati. Ini perbedaannya sama orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin sami'na wa ata'na, orang-orang Yahudi sami'na wa asayna, dimaksiati. Orang-orang Bani Israel ketika mendapatkan perintah, dinego dulu sama dia, ditanya-tanya rinci dulu sama dia. Musa alaihissalam ketika menyampaikan perintah Allah kepada orang-orang Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, bahwasanya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kemudian orang-orang Bani Israel bilang, doakan kepada Allah, sapinya seperti apa? Dijawablah, sapinya seperti ini, seperti itu. Kerjakan, kata Musa. Nanya lagi, belum jelas warnanya apa. Doa lagi Musa, dapat jawaban, warnanya kuning, harus enak untuk dipandang. Kerjakan, nggak dikerjain lagi sama mereka. Nanya lagi,
masih nggak jelas, kata dia. Kayak gimana sapinya? Akhirnya dijelaskan, sapinya nggak boleh ada lukanya, nggak boleh pernah dipakai untuk bertani atau berladang. Sampai Allah mengatakan saat itu, wa makadu yaf'alun, hampir orang-orang Bani Israil itu tidak mengerjakannya karena berat, nggak ketemu sapinya. Padahal perintah awalnya cuma sapi betina sembelih. Nanya lagi, nanya, diminta kriteria demi kriteria, akhirnya memberatkan. Ini dinego namanya. Orang muslim jangan begitu. Kebiasaan kita sami'na wa ata'na. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah datang ke seorang wanita namanya Zainab binti Jahsh untuk menikahkan Zainab binti Jahsh dengan seorang laki-laki, yaitu Zaid ibn Harithah. Zaid bin Harithah ini pelayannya Nabi SAW, orang yang luar biasa dekat sama Nabi SAW. Kalau ibu-ibu tahu cerita ketika Nabi dakwah ke Taif, Nabi berangkat ke Taif itu berdua. Nabi ditemani sama Zaid bin Harithah. Sampai di sana dakwah Nabi ditolak. Orang-orang Taif bilang, mereka memanggil anak-anak kecil sama orang-orang gila, kemudian disuruh ngelemparin Nabi SAW pakai batu, diusir. Kalau ibu-ibu baca ceritanya, sampai kaki Nabi SAW berdarah kena lemparan batu. Kadang jadi pertanyaan, kok yang luka cuma kakinya? Ternyata di keseluruhan ceritanya, karena badannya Nabi dilindungi sama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang jadi tamengnya. Makanya Zaid bin Harithah badannya luka-luka, palanya bocor, karena melindungi Nabi SAW. Memang sedekat itu dan seloyal itu Zaid bin Harithah dengan Nabi SAW. Sampai makanya anaknya Zaid bin Harithah itu menjadi hibbu Rasulullah SAW, menjadi orang yang dicintai sama Nabi SAW. Ada yang tahu namanya? Angkat tangan coba. Usama, barakallahu fiik. Panitia mana? Kok hilang panitianya? Hadiah satu ya panitia. Anaknya Zaid bin Harithah jadi kecintaan Nabi SAW. Kembali lagi, Nabi SAW mau melamarkan seorang wanita buat Zaid bin Harithah. Wanita itu adalah Zainab binti Jahsh. Bayangkan Nabi yang lamar, ternyata ditolak sama Zainab binti Jahsh. Gak mau Zainab menikah sama Zaid bin Harithah. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab di ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Allah mengatakan, dan tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun mukminah, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, kemudian mereka malah nyari pilihan yang lain, menolak maksudnya. Udah dipilihkan, ini perintah Allah seperti ini, ini perintah Rasul seperti ini, malah dia nyari option yang lain. Di sini Zainab binti Jahsh sudah dipilihkan seorang suami oleh Nabi SAW. Nabi yang milihin. Nabi yang milihin.
Ditolak sama dia. Turun firman Allah ini khusus untuk negur Zainab binti Jahash. Nggak boleh. Ini pilihan dari Nabi. Kemudian Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah mengatakan, dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Gak boleh. Hingga akhirnya terjadilah pernikahan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Kemudian ibu-ibu semua, rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebab yang pertama atau jawaban yang pertama. Ketika ada pertanyaan, kenapa sih saya harus beribadah dengan rajin di bulan Ramadan? Jawaban yang kedua, kenapa saya harus beribadah dengan rajin di bulan Ramadan? Adalah karena kita itu butuh untuk ibadah. Kita itu butuh untuk capek demi mengejar ridho dan juga pahala dari Allah. Garis bawahi kata-kata butuh. Karena yang butuh memang kita. Allah nggak butuh sama sekali. Makanya dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Allah mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah mengatakan, kalau yang paling pertama di antara kalian dan yang paling terakhir di antara kalian, manusianya, jinnya, berkumpul di dalam hati seorang yang paling bertakwa. Maksudnya apa? Ketakwaannya, pahalanya dijadiin satu. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Pahala yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan, ketakwaan yang mereka lakukan tidak akan menambahkan sedikit pun di kerajaannya Allah. Allah nggak butuh memang. Allah mengatakan di surat Az-Zariyat di ayat yang ke 56 sampai 58. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, aku pun tidak mau mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha memberikan rizki, kemudian maha perkasa. Lihat di 3 ayat ini, Allah menjadikan penciptaan manusia untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah menegaskan, Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh rizki dari manusia ketika mereka beribadah. Justru Allah yang maha memberikan rizki. Allah maha perkasa. Ketika Allah maha perkasa, berarti Allah nggak butuh sama siapa-siapa. Allah yang justru malah memberikan rizki. Dari sinilah kita harus merubah mindset dan pola pikir kita. Ibadah itu kita yang butuh, Allah nggak butuh sama sekali. Makanya Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, ya untuk dirimu sendiri. Allah ngambil untung sama sekali. Makanya kenapa saya harus beribadah dengan rajin di bulan Ramadan? Karena saya butuh.
Di bulan-bulan yang lain saya malas, di bulan-bulan yang lain saya lalai, di bulan-bulan yang lain saya capek untuk dunia, capek untuk kerja, capek untuk ngobrol nongkrong, capek untuk olahraga, sekarang capek untuk ibadah. Sekarang capek untuk ibadah. Subhanallah, ana ngelihat sebagian manusia yang hobinya ngantri buat dapetin makanan yang viral. Ana bilang sebagian manusia, ini jenis khusus dari manusia. Ana nggak ngerti sama sekali sampai sekarang. Ada orang rela ngantri berjam-jam demi kue, ada yang demi makanan, berjam-jam. Ana kalau mau ke restoran, ngelihat antrian sudah 4-5 orang aja, ana cari restoran lain. Ini ada yang antriannya sudah nguler, ngantri dia tanpa ragu-ragu, seakan-akan itu yang memang saya cari. Ngantri selama-lamanya. Nah, ketika orang ini kadang masuk ke Ramadan, nyarinya tarawih yang paling singkat, diajak tarawih ke sebuah masjid, lama sedikit, besok saya nggak bakal sholat di sini lagi. Saya cari masjid yang lain, nggak mau lagi di situ. Sampai tahu mana imam yang bacanya pendek, mana imam yang bacanya panjang. Tahu dia. Di sini aja tarawihnya cepet. Nah, kadang orang begini, suruh ngantri makanan yang viral, wallah subhanallah, 2 jam ngantri, gak ngerti ana juga sampai sekarang. Lah itulah makanya ana sampaikan, kita ini butuh untuk bikin badan kita ini capek untuk beribadah. Itu untuk menjalankan ikrar kita ketika kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau memang jiwa kita ini lillah, memang sudah kita jual kepada Allah, berarti jiwa kita ini harus rela diatur sama Allah. Ridho mau dibagaimanapun sama Allah, itu rela dia, ridho. Kenapa? Wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup dan matiku untuk Allah. Tapi terkadang ngomong ini gampang memang, tapi praktiknya beda. Orang kalau sudah bilang hidupku untuk Allah, berarti harusnya mayoritas dari kehidupannya, dari jam-jam seharinya itu untuk Allah, harusnya untuk ibadah. Tapi silahkan dihitung berapa menit yang kita habiskan untuk keseharian kita, untuk rutinitas kita, sama berapa menit yang kita habiskan untuk ibadah. Mandi berapa lama, Bu? Ada yang mandi 5 menit? Mustahil. Mandi minimal 15-20 menit. Sebagian digedor-gedor baru keluar. Sholat 5 menit maksimal. Karena Nabi bilang tadi, rutinitas harian kita jauh lebih lama daripada ibadah kita. Itulah makanya mana wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Urusan mandi aja lebih lama daripada sholat. Makan, ada yang 5 menit. Keselak Ustaz. Mandi, tambah makan, tambah ngopi,
belum scrolling handphone, media sosial, belum balesin grup WhatsApp, itu dengan berapa menit? Bandingin sama sholatnya. Sholat maksimal 5 menit, ibu-ibu di rumah 5 menit maksimal. Kali 5, 25. Enggak Ustadz, ana lebih lama, setengah jam ana kasih. Setengah jam sudah kalah sama mandi, sudah kalah sama makan, sudah kalah sama scrolling handphone, sudah kalah menonton TV, sudah kalah sama satu episode nonton serial. Habis. Mana wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana? Adanya bulan Ramadan ini untuk mengembalikan kita ke track awal, jalan awal, tujuan hidup kita. Makanya di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan semuanya. Sampai-sampai Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Saumu yaumin min Ramadan afdal min alfi yaum. Kata beliau, berpuasa satu hari di bulan Ramadan itu lebih baik daripada berpuasa 1000 hari. Wa tasbihah fihi afdal min alfi tasbihah. Bertasbih di bulan Ramadan satu kali itu lebih baik daripada 1000 kali bertasbih di luar bulan Ramadan. Wa raq'ah fihi afdal min alfi raq'ah. Dan kemudian satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Dan beliau mengatakan 1000 di sini maksudnya gambaran, majas hiperbola, menunjukkan lebih daripada itu. Makanya kita urusan sholat, urusan puasa, Nabi SAW mengatakan apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga pengharapan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Tentang sholat Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Ditambah lagi sama Nabi SAW tentang sholat, man sholla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, akan dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Dalam urusan sedekah, Anas bin Malik menceritakan, kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dahulu Nabi SAW orang yang paling dermawan, tambah dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Ini kurang apa motivasi dari Nabi SAW? Di luar Ramadan aja Nabi udah dibilang orang paling dermawan. Di dalam Ramadan tambah lagi kedermawanannya. Dalam urusan baca Al-Quran, bagaimana Nabi SAW dahulu itu selalu mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya bersama Jibril. Kapan diulang-ulangnya? Di bulan Ramadan. Makanya para ulama ketika masuk bulan Ramadan bukan cuma sholatnya, bukan cuma baca Al-Qurannya, semua ibadahnya itu tambah banyak. Makanya yang sering kita dengar, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bulan Ramadan berapa kali? 60 kali hatam di bulan Ramadan. Dan ini bukan suatu hal yang mustahil. Orang menganggap itu mustahil karena itu kejauhan dari dirinya. Jauh banget Ustaz. Suatu yang jauh bukan berarti suatu yang mustahil. Itu sangat mungkin. Orang 1 juz saja dari penghafal Al-Quran yang memang hafalannya sudah lancar, 1 juz dari hafalannya dengan cepat dia bisa baca 20 menit. Ini betul. Ini penghafal Al-Quran sekarang, kalau mereka 1 juz sudah hafal memang kuat, 20 menit 1 juz. 1 jam berapa? Berarti 3 juz. 10 jam 30 juz 1 kali hatam. Mungkin kan berarti 20 jam 2 kali hatam. Berarti Syafi'i 1 bulan 60 kali
Mungkin apa enggak? Mungkin. Nah pertanyaannya, mungkinkah kita? Nah itulah. Bu kejauhan, ya udah kalau kejauhan setengahnya, nggak 60-30. Harusnya mungkin. Berat Ustadz, ya udah nggak setengah, seperempatnya. Nggak 30, 15 kali deh kalau gitu. Didiskon. Masa 15 kali hatam nggak bisa? Ya udah 10 kali hatam. Masih gampang kan? Berarti 3 hari sekali. 3 hari sekali hatam, berarti 1 hari 30, 1 hari 10. Udah kurang apa diskonnya? Belum bisa juga. 5 kali hatam berarti bulan Ramadan. Kalau 5 kali hatam berarti 6 hari sekali. Masa nggak bisa juga? Mau didiskon terus? Ini nggak mampu apa males? Emang beda tipis. Ini sekali lagi, ketika kita melihat cerita-cerita tentang para ulama salaf, gimana mereka yang sampai tingkatan keilmuan yang tinggi juga selalu diiringi dengan tingkatan amalan yang tinggi, selalu diiringi sama mereka. Mereka melakukan itu semua karena mereka memandang mereka itu butuh, mereka itu harus. Nah kalau level seperti mereka saja masih giat di bulan Ramadan, apalagi kita. Umur kita ini banyak nganggurnya, Bu. Syafi'i dari kecil sudah ditarik sama ibunya buat belajar. 9 tahun sudah belajar ke Imam Malik, 9 tahun. Dari sebelumnya udah di Mekah, 9 tahun dari dibawa ke Madinah belajar. Kita umur 9 tahun ngapain? Umur 15-16 tahun Syafi'i sudah dicanangkan mau diangkat jadi seorang qadhi, hakim. Umur 15 tahun kita ngapain? Nah, jadi banyak mainnya. Udah main udah beres, masa bandel habis itu. Nah, ada masa-masa bandel kan, masa-masa foya-foya katanya. Kapan tobatnya? Baru berapa tahun terakhir. Udah capek bandelnya, udah capek nakalnya, badannya udah nggak mampu buat bandel, nah baru. Kalau masih nggak tergerak juga hati untuk mau ibadah, ya kelewatan namanya. Rasa butuh itu harus selalu ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus beribadah dengan rajin di bulan Ramadan? Adalah karena bulan Ramadan itu bulan untuk membentuk kebersamaan sesama kaum muslimin. Bulan Ramadan itu saat ketika kaum muslimin itu bersatu, tidak berpecah belah. Urusan mulai puasa Ramadan, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal Ramadan, wa aftiru li ru'yatihi. Berhentilah kalian dari puasa Ramadan ketika kalian melihat hilal Syawal. Kata para ulama, lihat bagaimana Nabi mengatakan sumu, berpuasalah kalian. Nabi menyebutkan kata-kata perintah secara majmu' di sini karena adanya perintah untuk melaksanakan puasa secara bersama-sama, nggak masing-masing. Jangan sampai kelompok ini puasanya besok, kelompok satu lagi puasanya lusa, kelompok yang satu lagi udah dari minggu kemarin mulai puasa. Supaya apa? Terlihat kebersamaannya.
Karena nanti bakal berpengaruh juga ke akhir Ramadan. Nabi mengatakan wa aftirun. Berhentilah kalian dari bulan puasa Ramadan ketika kalian melihat hilal Syawal. Berarti mulainya disuruh sama-sama, berakhirnya juga disuruh sama-sama sama Nabi. Apa di antara sebabnya? Supaya nanti kelihatan lagi kebersamaannya ketika Idul Fitri. Saking Nabi SAW mau memperlihatkan kebersamaan kaum muslimin di Idul Fitri, Nabi setiap melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau tidak mengerjakannya di dalam Masjid Nabawi. Beliau mengerjakannya di lapangan. Coba bayangkan Bu, ada Masjid Nabawi di situ, sholatnya malah di situ, di lapangan. Kenapa nggak di masjid gitu loh? Di antara sebabnya karena Nabi mau memperlihatkan kebersamaan kaum muslimin. Kalau di dalam masjid ketutup sama tembok, kalau di lapangan kelihatan sama orang-orang. Ini kebersamaan kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi SAW perintahkan wanita yang haid untuk hadir, wanita yang dipingit untuk hadir, wanita yang nggak punya jilbab pinjemin jilbab, yang penting hadir. Supaya apa? Supaya kelihatan kebersamaan kaum muslimin. Nah, ini gimana kebersamaan yang mau dilihat? Mulai puasanya aja beda-beda. Nanti waktu lebarannya beda lagi. Bahkan malah sebagian orang berlomba-lomba mau bikin sholat id sendiri. Bukan lillah, gengsi. Sono bikin kompleks sono, kita juga bisa bikin. Ini bukan lillah, gengsi namanya. Bukan mendahulukan kebersamaan, mendahulukan kepentingan pribadi, egoisme masing-masing. Akhirnya kebersamaan yang nggak terlihat. Bukan cuma urusan puasa ternyata. Nabi juga kemudian memotivasi untuk banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Tadi disebutkan bagaimana Nabi itu tambah semangat lagi untuk bersedekah ketika di bulan Ramadan. Bersedekah itu kan berarti menyempitkan jurang pemisah antara orang kaya sama orang miskin, supaya yang kaya perhatian, yang miskin nggak suuzon, nggak hasad sama yang kaya. Dua-duanya itu harus bersatu. Makanya kita lihat di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang duduk di majelis Nabi bukan cuma orang-orang kaya, orang-orang miskin pun duduk. Dan yang luar biasa, orang miskin dan orang kaya dari para sahabat Nabi nggak pernah berantem, akur. Yang miskin, yang kaya rajin ngebantu, yang miskin nggak pernah hasad ke orang kaya. Di dalam sebuah hadis, ketika orang-orang ahlu suffah, orang-orang miskin datang ke Nabi SAW, diwakili oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, orang miskin. Kemudian mereka bilang ke Nabi, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ini orang-orang kaya telah mendahului kami dalam pahala. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Lihat Bu, kalau orang miskin biasanya disuruh ngeluh tentang orang kaya, apa yang dikeluhin Bu? Orang kaya ini harus banyak-banyak sedekah, banyak-banyak ngebantu, jalan-jalan bisa ngebantu, kita enggak. Nah, ini orang miskin ngeluhin orang kaya, yang dikeluhkan orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Lihat, akhirnya diajarkan sama Nabi, bukankah Allah sudah menjadikan sebuah zikir yang dengan itu kalian bersedekah?
Setiap tasbih subhanallah itu sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Setiap takbir Allahu akbar itu sedekah. Setiap tahmid Allahu akbar itu sedekah. Dengan itu kata Nabi SAW, kalian bisa mendahului orang-orang yang telah mendahului kalian, dan gak bakal bisa disamai kecuali oleh orang-orang yang sama melakukan itu juga seperti kalian. Itu maksudnya apa? Kalian bisa mendahului orang-orang kaya kalau kalian baca zikir ini. Berlalu beberapa saat, orang-orang miskin ini datang lagi. Orang-orang kaya sekarang tahu zikirnya kita, akhirnya ikut baca zikirnya juga. Jadi yang bingung dikeluhkan sama orang miskin ini bukan duit, pahala. Dia nggak pusing tentang duitnya orang kaya, pahalanya orang kaya lebih banyak. Kita gimana mau ngalahin pahalanya mereka? Lalu apa jawaban Nabi SAW? Hada fadlullah yu'tihi ma yasha. Yaitu karunia dari Allah. Allah memberikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Selesai. Ya gimana lagi? Berarti apa kita lihat? Tidak ada hasad, iri, dengki antara orang kaya dan miskin di zaman Nabi SAW, karena kebersamaannya kuat mereka. Inilah yang mau dibangun di antaranya di bulan Ramadan, dengan ada saling bersedekah satu sama lain. Sampai makanya Nabi memberikan keutamaan khusus buat orang yang memberikan buka puasa. Kata Nabi, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan iftar, buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu. Kenapa Nabi ngasih keutamaan seperti ini? Supaya peduli satu sama lain, supaya jangan makan enak sendiri, yang lain juga dikasih, untuk kepedulian, supaya nggak ada jurang pemisah, adanya kebersamaan. Lalu bahkan di bulan Ramadan sendiri ada jenis zakat yang nggak ada di bulan-bulan lain. Zakat apa? Zakatul fitr, atau lebih kita kenal dengan namanya zakat fitrah. Dan istimewanya zakat ini, kalau zakat lain itu dikeluarkan dengan uang, namanya zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkannya dengan makanan pokok. Dan kemudian disyaratkan dikeluarkannya dari beberapa hari sebelum Idul Fitri. Batasnya sampai pagi sebelum pelaksanaan sholat, harus zakatnya sudah disalurkan semua. Apa tujuannya? Supaya bisa sama-sama merayakan Idul Fitri. Makanya disyaratkan ngasihnya makanan pokok, jangan ngasih duit. Namanya orang perayaan selalu identik dengan makan-makan. Walimah, makan-makan. Akikah punya anak, makan-makan. Punya rumah baru syukuran, ada makanannya nggak? Saya ngundang syukuran di rumah baru, nggak ada makanan, nggak ada minuman, duduk aja di situ. Mustahil, pasti ada makanan. Karena namanya perayaan pasti identik dengan makanan. Nah, Islam mau ketika Idul Fitri itu salah satu dari dua perayaan kaum muslimin, makan di situ orang-orang miskin juga. Makanya dikasihnya makanan pokok. Ini kan melatih kebersamaan. Dan kemudian bulan puasa itu sendiri melatih orang-orang kaya untuk merasakan apa yang dirasakan sama orang-orang miskin. Dari rasa lapar, dari pusing, dari mah dan GERD-nya naik. Nah, supaya ngerasain. Kita kadang telat makan sedikit, udah mulai sendawa terus, telat makan. Bayangkan orang miskin bisa ngerasain itu tiap hari. Makanya sampai ada pertanyaan, apa hukumnya seorang yang berpuasa tapi nggak sahur nggak makan apa-apa, buka puasa juga nggak makan apa-apa, karena nggak ada apa-apa. Apakah dikategorikan puasa atau tidak? Itu ada yang kondisinya seperti itu. Bulan Ramadan itu mengajarkan untuk kita jangan hidup nafsi-nafsi, jangan hidup masing-masing, sendiri-sendiri, untuk saling peduli satu sama lain, ngelihat kebutuhan orang lain. Apalagi sekarang terkadang itu dimanfaatkan untuk pulang kampung.
Banyaknya kantor-kantor itu liburannya ketika Idul Fitri. Di situ kita harus perhatian. Ada mungkin pembantu mau pulang kampung, supir mau pulang kampung, atau teman-teman kita misalkan ada orang yang susah pengen pulang kampung, anaknya banyak, dibantu. Jangan tutup mata seakan-akan nggak tahu, dibantu. Itu bulan kebersamaan, banyak-banyak sedekah. Ini diantara sebab kenapa kita itu harus rajin ibadah di bulan Ramadan untuk membangun kebersamaan di antara kaum muslimin. Bahkan kita lihat tarawih sendiri, sholat tarawih sendiri di masjid bersama imam, itu mempertemukan sesama tetangga, betul? Ketemu sama orang-orang yang gak pernah ditemui sama sekali. Bahkan subhanallah, anak ketemu sama orang yang anak pikir selama ini orang kafir, ternyata orang muslim, ketemunya di masjid. Emang nih orang gak pernah ke masjid sama sekali, gak pernah sholat di masjid, kerjaan ngelihat dia sudah ke kantor, pikir orang kafir. Ternyata Ramadan datang, loh muslim nih orang. Itu kan gembira, ketemu sama saudara sesama muslim. Itu dengan adanya bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, ibu semua rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus semangat beribadah di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu melatih kedisiplinan. Bulan Ramadan itu melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sesuatu yang sudah ditanamkan ke seluruh manusia. Yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, punya sesuatu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu, sifat dasarnya itu ada yang memberontak. Kalau diturutin bisa ngerusak. Kalau nafsu makan diturutin terus, obesitas, betul? Kena gula. Diturutin terus makannya, diajak ngomong nggak bisa, diajak mikir nggak bisa. Kenapa? Kekenyangan. Karena hawa nafsu diikuti terus. Itu kan nafsu. Makanya orang kalau nggak mau makan sakit, bilangnya apa? Nggak nafsu, makan butuh nafsu. Nafsu diperintahkan dalam Islam bukan dimatikan, tetapi dikendalikan. Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin." Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk daripada dia itu mengisi perutnya. Bihasbi ibni Adam akalatun yuqimna sulbahu, kata Nabi. Cukup seorang anak Adam makan sesuatu yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahala, kalau memang dia nggak bisa hindari, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasi. Kalau memang dia nggak bisa hindari untuk makan banyak, maka sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Batasannya dikasih sama Nabi. Nih batasannya, jangan bablas. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kulu washrabu watasaddaqu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, sedekahlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu kan butuh nafsu semua, tapi dikasih batasan yang sama Nabi, jangan berlebih-lebihan. Bulan Ramadan itu bulan untuk melatih hawa nafsu kita, supaya tidak terbiasa memberontak liar begitu aja. Hawa nafsu apa diantaranya? Hawa nafsu makan. Itu suatu yang halal, tapi tidak boleh untuk dia konsumsi, tidak boleh untuk dia makan. Itu kan melatih kedisiplinan dia. Walaupun halal, tapi kalau kebanyakan nggak boleh. Kalau seorang sudah bisa melatih dirinya menjauhi diri dari yang halal, bagaimana dari yang haram? Itu kedisiplinan. Makanan itu kan halal, ada di meja itu halal. Tapi di siang hari bulan Ramadan makanannya halal, tapi nggak boleh dimakan. Dia ngelatih hawa nafsunya. Kadang anaknya yang makan, ibunya yang masak, baunya subhanallah enak,
nyambel terasinya enak, tempenya kering, tinggal dicocol. Wah, mikir dia. Itu godaan, itu halal. Cuma nggak boleh sama dia untuk dimakan. Dia ngelatih hawa nafsunya karena itu sedang siang hari bulan Ramadan, bulan puasa, nggak boleh. Dan hawa nafsu bukan cuma berurusan tentang makan dan minum, urusan juga tentang hubungan badan. Makanya nggak boleh berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Apa tujuannya sekali lagi? Mengendalikan hawa nafsu. Nafsunya harus dikendalikan, nggak boleh dibiarkan begitu aja. Ada orang-orang, subhanallah, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu dia untuk berhubungan badan. Ada yang laki, ada yang perempuan, dua-duanya ada. Ada perempuan datang ke anak waktu itu cerita, dia ngeluhin laki-lakinya. Perempuan ini bilang, saya istri kedua, kata dia. Jadi istri ini dua, cuma laki-lakinya tetap doyan jajan. Istri dia dua, doyan jajan. Anak bilang, gimana ibu melayani? Ustaz, ini suami saya rutin datang semua ke istri pertama dan istri kedua, rutin mendatangi berhubungan badan, tapi tetap jajan keluar. Kenapa? Nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ramadan itulah, itu melatih hawa nafsu, harus dijaga. Walaupun istri itu halal, nggak boleh dikendalikan, nggak boleh diturutin sama sekali. Itu adanya bulan Ramadan, dan itu melatih kedisiplinan. Di antara contoh yang lain, itu melatih kedisiplinan untuk kita itu tepat waktu. Orang-orang yang sering telat sholat subuhnya dilatih di bulan Ramadan bangunnya sebelum subuh, supaya latihan. Kalau di bulan Ramadan dia sudah terbiasa bangun sebelum subuh, harapannya nanti di luar bulan Ramadan bangun subuh gampang, karena terbiasa sebulan terbangun kebiasaan dia. Itu harapannya. Maka ini 4 jawaban kenapa kita harus rajin beribadah, semangat beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama, karena ini perintah Allah. Yang kedua, karena kita butuh untuk ibadah. Yang ketiga, ini kesempatan untuk membangun kebersamaan sesama kaum muslimin. Yang keempat, ini kesempatan untuk membangun kedisiplinan dalam diri kita. Maka semoga yang 4 ini bisa bermanfaat buat kita semua, membuat kita makin rajin, makin semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini Masya Allah pertanyaannya satu kodi ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dan tidak mudah futur di bulan Ramadan? Keistiqomahan dan konsistensi itu butuh waktu untuk dibangun, untuk dibiasakan. Kalau keistiqomahan, konsistensi itu dibangunnya di bulan Ramadan, terlambat. Itulah makanya para ulama, mereka membangun keistiqomahan, membangun konsistensi untuk beribadah jauh sebelum bulan Ramadan. Bahkan itu diantara tujuan kenapa para ulama semangat ibadah di bulan Sya'ban. Ini salah satu cara supaya kita itu semangat. Di bulan Sya'ban ini yang tersisa tinggal seminggu lagi, maka gunakan untuk latihan. Dalam seminggu ini baca Al-Quran terus setiap hari, jangan dilepas. Dalam 7 hari itu terkadang 1 hari lupa, kadang 1 hari ketiduran. Nah, itulah konsistensi. Ketika lupa, ketika ketiduran, balik lagi, masih di Sya'ban. Jadi ketika di Ramadan itu bisa terbangun. Semoga.
Bagaimana meluruskan statement bahwa urusan ibadah dan dunia harus seimbang? Bagaimana sikap yang seharusnya? Kalau dia bilang harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Dunia dan akhirat harus seimbang. Gimana bisa dikatakan dunia dan akhirat harus seimbang? Sedangkan Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Dan kemudian bagaimana dikatakan dunia dan akhirat harus seimbang? Sedangkan di Al-Quran pujian terhadap akhirat itu seabrek, dan gak ada satupun pujian terhadap dunia. Gak ada satupun. Yang ada dalam Al-Quran itu cacian terhadap dunia. Bahkan dalam hadis sampai Nabi mengatakan ad-dunya mal'unun ma fiha. Dunia itu di dalamnya terlaknat semuanya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Gimana kemudian bisa disamakan antara akhirat dan dunia? Kemudian bagaimana bisa disamakan? Kehidupan akhirat itu kekal abadi. Kehidupan dunia terbatas hanya beberapa puluh tahun. Sampai Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi. Ada yang dapat bonus, alhamdulillah. Gimana bisa disamakan? Sebagian orang bilang, lihat Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti seimbang. Ya Allah, berikanlah di dunia ini kebaikan, berikanlah di akhirat kebaikan. Berarti 50-50. Antum bilang 50-50 karena doanya belum lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhilah kami dari azab neraka. Ini kan urusan akhirat. Berarti akhiratnya 2, dunia 1. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan seimbang. Dan ini bukan berarti kemudian perintah untuk dunia dicampakkan, bukan. Dunia ada hal-hal yang halal, mubah untuk dikerjakan. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya di surat Al-Ankabut. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Hal-hal yang mubah boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Hal-hal yang bagus, barang-barang yang bagus, gamis yang bagus, tas yang bagus, sepatu yang bagus, boleh, nggak ada masalah. Tapi kemudian dikasih batasan sama Allah, apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mau beli barang-barang yang branded itu boleh, nggak ada masalah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sampai akhirnya apa? Hatta zurtumul maqabir. Kamu lalai sampai tiba-tiba kamu sudah masuk dalam kubur, sudah mati tiba-tiba. Jadi semua harus tahu batasannya, dan akhirat itu jelas lebih baik. Saya nyari pertanyaan yang sesuai dengan topik kita. Ini ada yang nanya masalah warisan malah. Apabila kita tidak mendapat ujian hidup, berasa biasa saja, itu tanda kita mendapat ridhonya Allah. Bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah mendapatkan ampunannya?
Allah mengatakan, atau para ulama mengatakan, al-hasanat atau sebuah kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan yang lainnya. Kalau memang seorang sudah diampuni sama Allah, diberikan ridho sama Allah, Allah bakal mudahkan dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau seorang merasa dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi ternyata dalam kesehariannya malas ibadah, berarti belum diampuni sama Allah. Maka itu menjadi poinnya. Apakah boleh kita memberikan apresiasi berupa hadiah untuk anak-anak kita agar semangat ibadah, khususnya di bulan puasa? Boleh, nggak ada masalah. Berikan hadiah sebagai motivasi buat mereka, itu nggak ada masalah. Sambil tetap ditanamkan kepada mereka untuk beribadah dengan ikhlas. Tapi adanya reward seperti itu boleh untuk anak-anak. Tapi perlu ditekankan juga, jangan atau dilihat umur anaknya. Jangan terlalu keras kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang masih kecil. Anak ketemu orang tua cerita, anak-anak umur 3 tahun, alhamdulillah puasa 30 hari Ustaz, full. Senang bapaknya. Ana bilang, ya akhi, anak antum butuh gizi. Anak antum gak makan puasa bukan karena ibadah. Emang anak gak doyan makan, gak dikasih makan seneng dia, gampang banget dia. Anak itu ya namanya anak kecil itu dasarnya itu dikasih makan susah, disuruh tidur gak mau, kan begitu. Pengennya melek terus, disuruh tidur gak mau, suruh makan gak mau, makanya lari sini jumpalitan sana. Itu kan kebiasaannya seperti itu. Nah, makanya dilihat, apalagi anak-anak umur segitu, itu butuh gizi. Untuk dilatih dari kecil boleh, tapi jangan kemudian berlebih-lebihan, jangan. Bagaimana sholat saja diperintahkan sama Nabi untuk dilatih di usia 7 tahun. 7 tahun dilatih. Dan dilatih di sini maksudnya adalah tadi dibuat cinta terhadap sholat, bukan kemudian dipaksa secara berlebih-lebihan. Wah, cukup. Jazakallahu khair. Bagaimana ibadah akhwat yang itu? Bagaimana ibadah akhwat yang ikut malam itikaf 10 hari di bulan Ramadan? Sudah tidak ada suami, anak-anak sudah besar atau mandiri, boleh, nggak ada masalah. Wanita untuk itikaf di bulan Ramadan 10 hari itu boleh, nggak ada masalah. Selama tidak ada fitnah kepada orang lain, itu nggak ada masalah. Sebagaimana sholat 5 waktu pun diperbolehkan. Bagaimana jika kita menjelaskan kepada anak kita, lebih ke manfaat dulu puasa ke badan kita supaya sehat, detox, sholat agar tulang-tulang kita stretching, baru kebutuhan kita akan ibadah. Yang pertama, ditanamkan kepada anak-anak tujuan dari ibadah itu lillah. Diajarkan kepada mereka, Allah, apalagi anak-anak kecil, Allah sudah ngasih kamu mainan yang banyak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa makan enak, itu Allah yang ngasih. Kalau kamu ibadah, kamu sholat, kamu puasa, nanti bakal ditambah sama Allah. Itu dikasih. Kalau mau kemudian menambahkan ini sehat buat badan segala macam, ya boleh, nggak ada masalah. Cuma rata-rata manfaat-manfaat badan ini buat orang-orang tua biasanya. Detox. Nah, ini buat anak-anak nggak butuh ini, buat puasa detox tuh nggak butuh anak-anak. Ini orang-orang tua stretching badan. Nah, ini anak-anak nggak ada salah bantal, nggak ada kan? Yang salah bantal orang tua.
Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana hukumnya atau dalilnya untuk emak-emak yang terbiasa mengadakan makan-makan, ziarah ke makam keluarga dan bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Ziarah itu diperbolehkan. Tujuannya adalah untuk mengingat kematian dan juga untuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Akan tetapi perlu diperhatikan, yang pertama, untuk ibu-ibu tidak boleh sering-sering untuk berziarah. Nabi SAW secara khusus, Nabi mengatakan, la'anallah zawaratil kubur. Allah itu melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Boleh, yang rajih itu boleh, tetapi tidak boleh sering-sering. Sesekali itu boleh. Poin yang kedua, tidak boleh mengkhususkan, menganggap sebuah keutamaan untuk ziarah di salah satu momen. Contohnya sebelum bulan Ramadan dikhususkan sama dia untuk ziarah, menganggap itu lebih utama. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada keutamaan khusus memang. Kalau mau ziarah di hari-hari yang lain juga boleh, nggak ada masalah. Nggak boleh kemudian dikhususkan sebelum bulan Ramadan. Termasuk untuk bermaaf-maafan. Orang itu bermaafan, minta maaf kalau punya salah. Bukan nunggu Ramadan, bukan nunggu Lebaran. Kalau Lebaran Ramadan belum datang, keburu meninggal, belum minta maaf, gimana? Tambah lagi kemudian orang itu minta maaf kepada orang yang dia memang berbuat salah. Inti minta maaf kepada orang yang nggak pernah ketemu sama sekali. Maaf ya, siapa? Pernah berbuat salah apa? Jadi orang juga harus tahu tempatnya. Ini sama, sebaik-baiknya wanita sholat itu di rumah. Bagaimana hukumnya kalau wanita ikut itikaf di masjid? Boleh. Paling utama buat di rumah, buat wanita itu adalah ibadah di rumah. Ketika sholat 5 waktu saja paling afdol di rumah, maka apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Paling afdol buat wanita itu di rumah. Tapi Nabi melarang para wanita untuk dilarang nggak boleh ke masjid. Para wanita boleh. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian itu melarang para wanita untuk datang ke masjid, entah itu untuk sholat, entah itu untuk itikaf dan lain-lain. Wanita nggak boleh dilarang. Terkadang para wanita pengen sholatnya di rumah, tetapi di rumah lagi rame orang, berisik anak-anak misalkan, atau dia lagi pengen sholat dengan bacaan yang panjang. Kalau di rumah nggak bisa panjang dia baca, maka itu nggak ada masalah. Itikaf juga begitu. Tempat terbaik untuk dia beribadah memang di rumah. Cuma khawatir kalau dia ibadah di rumah ketiduran nanti. Dia jagain di rumah, udah buka sejadah segala macam, pakai mukena, tidur juga. Nah, percuma akhirnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia ke masjid, ketemu sama perempuan-perempuan juga di sana lagi ibadah, semangat dia jadi ibadah di sana. Boleh, nggak ada masalah. Baik, rasa cukup pertanyaannya. Tadi dari panitia ada beberapa kuis katanya ya. Baik, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 2 pertanyaan yang dilarang. Ya, Bu. Nah, barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan yang kedua sudah dijawab. Iya, tinggal kasih hadiah aja. Kedengaran? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa tadi yang Anda sebutkan perbedaan orang mukmin sama orang Yahudi? Ya, Bu, belakang. Iya. Itu panitia belakang nggak ada yang ngasih mic. Panitia itu tolong coba mic-nya. Nah.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muslim, samina wa ata'na. Kalau kafir, samina wa asaina. Nah, barakallahu fiik. Orang-orang mukmin ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kalau orang-orang Yahudi ketika mendapatkan perintah, dia mengatakan sami'na wa asaina. Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Siapa yang menemani Nabi dakwah ke Taif? Ya, yang baju coklat. Bismillah, Zaid bin Harisa. Loh, mana orangnya? Oh ya. Wah, batal nih pertanyaan. Ya? Sudah terjawab? Coba jawabannya siapa? Ya nggak apa-apa, jawabannya siapa? Seperti yang tadi Ustaz Zaid bin Harisa. Ya, barakallahu fiik. Boleh, hadiahnya. Masih ada? Banyak Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan yang nomor 4. Belum ditanya, udah angkat tangan aja. Pertanyaan yang nomor 4. Kenapa kita harus semangat beribadah di bulan Ramadan? Yang tengah, di belakang. Yang belakang. Nah, Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 2, karena kita butuh untuk ibadah. 3, karena untuk menjalin bersamaan dengan sama kaum muslimin. 4, untuk melatih kedisiplinan. Dan untuk mengendalikan hawa nafsu. ya itu sama. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang berikutnya. Mungkin ke sebelah kiri ya. Sebutkan 2 keutamaan salat tarawih. 2 keutamaan salat tarawih. Nggak perlu sebut dalilnya. 2 keutamaan salat tarawih tadi Anda sebutkan. Ada yang kiri? 1, 2, 3. Yang kanan? Nggak ada juga. Itu ada belakang, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 1 lagi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa Bu artinya? Nah, diampuni dosa-dosanya yang lampau. Nah, barakallahu fiik. Udah berapa tadi? 5 ya? Sama yang tadi berarti 6. Satu lagi. Pertanyaan yang terakhir. Coba ceritakan secara singkat kajian tadi pagi tentang apa? Iya Bu. Ya, belakang. Jangan sampai hadir yang siang, yang pagi lupa. Bismillah, saya dari Depok. Tadi kajiannya bersama Ustazah Umi Ningsih berkaitan dengan bagaimana mencapai atau meraih sebanyak itu. Meraih apa Bu?
Apa? Meraih apa? Meraih atau mencapai hati kita sudah bersih, mencapai hati yang bersih, memiliki hati yang bersih. Nah, barakallahu fik. Betul? Yang lain? Oh, betul. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fik. Ya. Ya, rezeki namanya kalau itu. Rezeki. Sudah cukup? Baik. Kalau begitu kita tutup sampai di sini. Yang dapat hadiah, alhamdulillah. Yang dapat ilmu juga alhamdulillah. Yang imannya naik, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi semoga Allah Ta'ala meneguhkan keimanan dan juga hati kita di atas ketakwaan kepadanya, menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dan menerima amal ibadah kita semua. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.